Peralatan pesta demokrasi pemilu 2024 sudah kian memanas. Yang belakangan ini putusan masa jabatan presiden sudah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Terakhir, yang paling baru adalah kontroversi keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan untuk penundaan pemilu. Sebenarnya berhak nggak sih Pengadilan Negeri untuk membuat statement penundaan pemilu ini? Nah, kalau soal itu Bung, ini kan ada orang kita hukum. coba mengulik gitu. Jadi kalau biasanya orang hukum Itu kan rame tuh. Orang hukum yang tua-tua udahlah biarin yang tua. Kalau kita masih muda-muda ini harus dari perspektif Karena teman-teman yang muda karena kan. gini, Bung, dua mantan presiden ya, Bu Megawati dan juga Pak Susilo Bambang Yudhoyono terheran-heran gitu. Wih, ini apa lagi nih kan? Pengadilan negeri gitu loh. Sementara KPU ngapain kan gitu. Nah, ini KPU kalah ya di situ. maksudnya itu, tapi ternyata ada belakangan ini memang akhirnya ada rilis juga dari KPU kemarin di Bali. Waktu mereka konferensi, akhirnya KPU juga akan mengajukan banding itu. Nah, itu seperti apa sih maksudnya? Ya, jadi ini menurut kita ya. Iya. Iya kan, namanya semua warga negara kan berhak berpendapat ya kan. Iya. Tapi begini, sepanjang saya belajar hukum, kebetulan juga lanjut studinya itu magister notariat. Yes. Yang kemudian basic hukum yang paling kita pelajari itu adalah hukum perdata. Kenapa saya bilang ini persoalan hukum perdata? Karena memang gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian diputuskan itu adalah perkara perdata. Hukum perdata itu kan hukum private, hukum antar pribadi. Contoh-contoh perkara perdata itu kan kurang lebih seperti mungkin ada gugatan permasalahan perjanjian jual beli, perjanjian kontrak, ya, usaha dan lain sebagainya. Nah, ini menarik. Sebenarnya bisa jadi bahan untuk teman-teman mahasiswa hukum yang masih kuliah ya. Nanti dia bisa ngangkat persoalan ini di tugas akhirnya. Kenapa? Karena kita tarik dulu kepada proses pemilu. Jadi di dalam dunia kepemiluan itu kita mengenal ada sengketa proses pemilu dan sengketa perselisihan hasil pemilu. Yang sedang dialami dan dipermasalahkan oleh Partai Prima, ini adalah bagian dari sengketa proses pemilu. Yang kemudian dia menggugat kenapa Partai Prima tidak lolos verifikasi administrasi. Sementara ada Partai Umat diloloskan dan lain sebagainya. Jadi dia sebagai calon peserta pemilu 2024 menggugat bahwa partai politiknya tidak lolos verifikasi administrasi. Nah, masuklah kita ke konteks sengketa proses pemilu. Penyelesaian sengketa proses pemilu itu ada di Bawaslu. Dan kemudian apabila Bawaslu, para pihak masih kurang puas dalam putusan Bawaslu, itu masih bisa lagi melanjutkan upaya hukum ke pengadilan TUN atau usaha negara. Karena memang objek sengketa proses pemilu itu adalah keputusan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU yang berupa surat keputusan atau berita acara. Itu ada di peraturan Bawaslu tahun 2018. Jadi yang harusnya dilakukan Partai Prima itu, dan memang informasinya Partai Prima telah melakukan upaya hukum itu. Jadi dia sudah lakukan ke Bawaslu, dia sudah lakukan juga gugatan ke PT UN, namun kandas semua. PT UN tidak menerima gugatannya karena masih dalam bentuk berita acara. Waktu itu belum penetapan partai politik peserta pemilu 2024. Ketika pun diajukan kembali ke PT UN dengan objek sengketa penetapan itu juga tidak dikabulkan oleh PT UN. Nah, mungkin dapat saran dari penasihat hukum atau bagaimana dia melakukan lagi upaya hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam konteksnya perkara perdata. Di dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu kan bisa kita lihat poin-poin pentingnya saja ya. Kurang lebih pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan seluruh gugatan perdata yang dilayangkan oleh Partai Prima. Terus setelah itu kedua, KPU diperintahkan untuk mengganti rugi sejumlah uang kurang lebih 500 juta rupiah kepada Partai Prima karena terbukti Partai Prima bisa membuktikan bahwa mereka merasa dirugikan secara material. Nah, itu masih masuk nih.
konteks perdata. Mungkin masih wajar gitu Iya, ada betul. putusan ganti rugi 500 juta itu karena keperdataan. Tapi kemudian putusan selanjutnya, amar putusannya mengatakan bahwa memerintahkan KPU untuk menunda tahapan pemilu dan mengulang lagi dari awal yang sudah dilakukan. Kurang lebih 2 tahun 6 bulan 7 hari lah kalau kita Iya, betul. nggak salah. Karena untuk mengikuti tahapan Amar awal lagi putusannya. gitu kan. Jadi kan kurang lebih berarti kalau kita ulang lagi dari awal mulai putusan ini dikeluarkan itu pemilu 2025, Pak. Nggak 2024. Ditunda ya sampai. Dan ini tidak lagi di dalam pendapat saya ya, tidak lagi dalam yurisdiksi pengadilan negeri yang memutus perkara perdata. Jadi kalau menurut Bung itu agak janggal ya. Sangat janggal. Kenapa? Karena satu, efek dari putusan ini pertama karena tidak lagi domain dia, karena dengan putusan dia memerintahkan KPU itu untuk menunda pemilu, itu kan jadi mengikat secara umum, tidak lagi hukum perdata dia, tidak lagi perkara perdata. Mengikat secara umum karena ini akan mengakibatkan proses tahapan pemilu yang secara umum yang ada partai politik lain, melibatkan penyelenggara negara dan lain sebagainya. Tidak lagi hukum ranah hukum private, hukum perdata. Terus kemudian ini jadi menimbulkan kekacauan hukum. Kekacauan hukum gitu. Ya. Sedangkan hukum sudah mengatur upaya-upaya sengketa proses pemilu. Kalau sengketa hasil perselisihan hasil pemilu itu ada di Mahkamah Konstitusi. Jadi ini masih di dalam sengketa proses pemilu, sudah ada jalan hukumnya, tapi kemudian mencari alternatif lain dan janggalnya, anehnya hakimnya bisa memutuskan amar putusan seperti itu. Ini yang ini Bung, apa namanya? Banyak juga didiskusikan ya. Kontroversi ya. Kontroversi di permukaan, banyak di media-media juga. Cuman menurut klarifikasi dari Ketum Prima, Bung Gus Jabu, sama kemudian Sekjen yang melakukan konferensi pers ya, bahwa kemudian memang yang dituntut itu oke lah, mereka tahu kemudian bahwa untuk hasil penetapannya dari KPU itu kan memang perdata gitu. Tapi kemudian ketika menyangkut ranah aktivitas yang dilakukan oleh KPU itu merugikan kata dari pihak penggugat, dari Partai Prima. Jadi apa yang merugikan itu? Yang merugikan adalah terkait dengan di proses verifikasinya adanya ketidaktelitian dari KPU dalam memverifikasi data-data dari Partai Prima, terus kemudian kesalahan dalam mungkin sipolnya, ya begitu-begitu. Jadi yang dimaksud, yang dituntut adalah terkait dengan ketika ada proses kelalaian dari KPU, ini merugikan Partai Prima, makanya yang dituntut adalah penyelenggara pemilunya itu. Betul, makanya betul. Tapi menurut saya udah selesai diganti rugi 500 juta itu. Gitu. Itu bentuk mungkin ya kan, bentuk daripada substansi yang disampaikan Partai Prima tadi, bahwa dia merasa dirugikan karena kelalaian dari KPU, apa mungkin di situ ada kerugian material. Makanya kemudian hakim dalam amar putusannya juga memerintahkan KPU untuk membayar ganti rugi. Satu lagi kan soal ini, apa namanya, ketika sebenarnya menurut mereka ini harusnya mereka lolos gitu loh. Makanya salah satu tuntutannya juga kan gimana caranya supaya mereka juga bisa diverifikasi ulang bahwa kami punya data, Prima punya data di dengan partai-partai baru yang lain gitu kan. Di PN itu dia bisa menghadirkan bahwa sebenarnya mereka harusnya itu lolos. Makanya jadi PN di situ gitu kan. Apakah ada main belakang dengan KPU kan? Ini yang menjadi pertanyaan dari Partai Prima kan. Atau juga sesuai namanya gitu loh, Prima terus. Pantang menyerah. Tapi mudah-mudahan dengan adanya kontroversi seperti ini kan benar-benar ya gimana lah, partai politik juga sebagai peserta pemilu juga benar-benar bisa fair juga gitu loh. Jangan sampai pemilu dari awal aja nggak fair, nanti hasilnya juga pasti. Iya, salah satu yang dituntut kan soal buka data itu. Buka data. Jadi ini juga KPU, pembelajaran kan? juga bagi penyelenggara maupun peserta pemilu sendiri. Iya. Satu lagi soal apa namanya, ketika ini muncul, ini banyak juga yang liar opini nih. Kok bisa ya PN Jakarta Pusat memutuskan itu?
Jadi Padahal mereka hakim puluhan tahun udah jadi hakim. tahun. Mereka pasti menguasai hukum gitu ya. Mereka belajar hukum sangat dalam. Ya. Karena banyak yang bilang ini bukan ranahnya, seperti yang Betul, bilang iya. tadi. Kok bisa? Kok ya bisa? begini? Nah ini yang jadi tanda tanya ya kan. Jadi kemudian ada something ya Nah. kan? Siapakah? Terus kemudian ini apakah banyak- benar akan menunda pemilu? apakah kelompok-kelompok yang memang mendukung adanya penundaan pemilu? Ah, ini siapanya ya? Iya, itu. Makin liar, Makin liar. Oke, Jadi ya menurut saya gini, isu soal penundaan pemilu kan sudah lama sekali. Lama banget. Kurang lebih sudah 2 tahun yang lalu sudah Termasuk muncul 3 digulirkan. Gitu. periode itu kan. Pertama muncul penundaan perpanjangan Perpanjangan 3 masa periode. periodisasi presiden yang bisa jadi 3 periode. Mungkin kandas, mereka cari alternatif untuk melakukan penundaan pemilu. Dengan adanya gugatan verifikasi data Nah, itu. terus mereka masuk kan di sini kan di persoalan Partai Prima Oh, dan ini KPU. pas gitu. ini ngomong Nah, ini ya. Kayaknya bisa. Oke. Bisa. baru nih. Ini partai prima banget. Prima banget gitu. Jadi ini barang. Jadi pada prinsipnya tetap kita kembali ke konstitusi negara. Ya di Undang-Undang Dasar jelas mengatur bahwa pemilu diselenggarakan 5 tahun sekali. Jabatan presiden juga hanya 2 kali maksimal ya. Dan di dalam 1 kali adalah 5 tahun. Itu pun juga turun sesuai hierarki peraturan perundang-undangan, turun juga ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Jadi saya rasa kalau memang mau ada mengganti ya sistem yang sudah ada seperti ini, jalan lainnya adalah amandemen gitu kan. Karena di Undang-Undang Pemilu juga tidak ada mengatur istilah penundaan pemilu. Yang ada itu pemilu lanjutan atau pemilu susulan. Yes. Itu pun ada beberapa syaratnya. Iya. Pemilu lanjutan itu atau pemilu susulan itu bisa terselenggara karena hal-hal yang di luar dugaan, force Bencana. major, mungkin ada bencana dan dilakukan hanya di teritorial itu aja, tidak mempengaruhi satu negara gitu. Karena negara tidak punya pendapatan karena tidak ada yang bayar pajak. Tapi itu Bung, terkait masalah kualitas demokrasi kan tadi kan arahnya ke sana nih. Nah, tinggal tiga isu lagi nih, yang terakhir nih. Mungkin senjatanya ya kalau untuk akan penundaan ya. Masalah sistem proporsional terbuka. Iya, itu kan belum kelar juga itu. Belum kelar. Istilahnya ini kartu terakhir nih. Nah, itu gimana tuh? Iya. Terkait kualitas demokrasi nih. Jadi ya kita lihat sekarang sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi soal sistem pemilu proporsional terbuka atau proporsional tertutup kan. Nah, kalau dari pendapat saya pribadi ya, bisa saja disusupi lagi oleh para aktor intelektual yang ingin menunda pemilu. Yes. Karena kita pernah pernah melihat dari pendapat pengamat, sebutkan namanya. Itu nanti apakah? arahnya Ada. amandemen ya? Tidak, jadi dia berpikiran bukan tidak mungkin ketika ternyata MK memutuskan kembali ke proporsional tertutup, ini akan terjadi chaos karena penolakan publik kan sangat besar. Oh iya. Terjadi chaos, nah chaos ini nanti jadi alasan untuk menunda Menunda pemilu. lagi. Iya, makanya itu tadi kartu terakhir nih. Ini kuncinya sebenarnya. Mereka kenapa sih mau nunda pemilu? Siapa sih yang diuntungin? Padahal ketika tadi itu pemilu- tadi Bu Mega sama Pak SBY aja terheran-heran gitu kan. Ini ada apa lagi nih pemilu nih? Ayo lanjutkan lah kan gitu. Kenapa calon? Apakah- oke, mungkin iya. memang belum bisa Ya. jadi ya, memang belum clear atau kemudian koalisi belum ini. Cuman ketika pemilu memang betul-betul ditunda nih, jadi Betul. terus KPU kalah juga di dalam apa namanya nanti di bandingnya masih putusan PN itu tetap berlaku nih. Siapa sih yang paling diuntungkan gitu loh? Kan pertanyaannya. Iya, itu Jadi tadi. begini, kalau di balik aktor intelektual untuk melakukan penundaan pemilu ini, kita pakai cara logika aja. Logika. Kalau saya sering sebutnya Anabel, Pak. Analisa gembel lah. Oke. Anabel kita itu ya bagi siapapun, kelompok manapun, bahkan oligarki manapun yang kemudian diuntungkan pada rejim sekarang. Oke, oligarki. Oke. Nah, Setuju ya tuh. silakan diterjemahkan aja siapa pihak-pihak itu kan. Yang pokoknya dia enak sekali di rejim sekarang. Tapi emang sebelumnya kan seperti yang Bung bilang tadi, dari beberapa tahun yang lalu, tahun lalu lah ya, isu mencuat perpanjangan, terus kemudian penundaan pemilu. Ini ada tokoh-tokoh politik juga yang ngomong, ketua partai ya. Iya. Nah, ini kan kayaknya ini
Jadi Ini nyambung nggak sih sama Om dia? makin seru nih Bang ini. Iya, Nyambung nggak gitu? tidak tahu ya bagi para pihak yang jejak digitalnya Iya. masih ada ya, pernah berstatement, apalagi mungkin dia adalah ketua umum partai politik di Indonesia yang berstatement soal perpanjangan masa jabatan presiden sampai ke penundaan pemilu. Ya kita nggak tahu mereka punya agenda Apa? politik seperti apa, apakah memang sesuai dengan keinginan Betul. pihak-pihak yang menunda pemilu ini atau memang punya pendapat tersendiri kan, itu masing-masing bisa menginterpretasikan gitu ya. Tapi ya menurut saya tetap kembali mau substansinya sistem pemilu proporsional tertutup ataupun terbuka gitu ya. Walaupun secara pribadi sepakat tertutup. Oke. Secara teori. Iya, iya, iya. Secara teori. Itu iya. dengan situasi kondisi sekarang, situasi kondisi iya. sekarang memang idealnya seperti itu. Idealnya secara teori menurut Punya saya kawan nih, tertutup. sama nih, berdua. Wah, Iya ada. kan? Lalu juga kemudian dengan adanya gugatan Partai Prima dan lain sebagainya, pemilu tetap harus menurut saya Iya. tetap harus dilaksanakan tahun 2020 Sesuai sesuai jadwal. tahapan yang Iya. telah diatur begitu. Dan kita sebagai anak-anak muda berharap banget pemilu itu bisa benar-benar menjaga kualitas demokrasi itu kan. demokrasi Betul. berdaulat. Betul, karena memang gak bisa kita pungkiri indeks demokrasi kita Iya. itu juga masih rendah. Iya. Sudah berapa kali pemilu secara langsung. Sebagai negara demokratis terbesar juga kita dan ini. sebagai populasi dan jumlah daftar pemilih yang sangat banyak, memang seharusnya diharapkan lah Iya. pemilu ke pemilu kita mengalami kenaikan kualitas demokrasi kan begitu. Ini Bung, apa namanya? Kemarin ketemu beberapa kawan kontak-kontakan juga yang mau nyalon kan. Waduh, ini kalau ditunda bahaya, ini saya udah terlanjur ini investasi nih. Terlanjur investasi. Waduh, Iya, kalau iya, ditunda lagi nambah ini kan. Sekarang gini Pak, Aduh. bagi ini menangkap psikologi teman-teman yang mencalonkan diri ya. Psikologinya itu sedang gamang banget. Pertama mereka galau karena ada bergulir di Mahkamah Konstitusi soal sistem proporsional terbuka atau Atau tertutup. tertutup. Ini kan sangat mempengaruhi para calon legislatif. Wah, gua Ghostnya udah- berapa nih? Gimana gue mau turun nih? Tiba-tiba tertutup misalnya, atau masih sistem masih terbuka terbuka. atau kayak gimana. Nah, belum selesai kegamangan itu, Nah. muncul lagi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini soal penundaan makin galau lah. Makin galau. Jadi nggak sih? Ini jadi. Tapi mudah-mudahan kita tetap dukung komisioner KPU ya dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum tetap sesuai dengan agendanya, jadwalnya, karena statement terakhir adalah KPU siap melaksanakan pemilu 2024 sesuai dengan jadwalnya. Ada yang mau berkomentar? Silakan berikan pendapatmu.